Belum. Belum siap. Kalau ketemu apa mau apa enggak gitu? Apa ada trauma? Untuk saat ini Untuk saat ini nggak mau ketemu dulu. Nah, kakak sendiri apa sih Kak yang dirasakan jadi takut ketemu orang kah atau mungkin ada apa gitu hal yang dirasakan? ya kalau seperti itu ada rasa was-was, ada takut gitu, jadi cemas, bilang cemas. Lalu sampai sini apa yang ingin diperjuangkan kalau dari Mbak Nini sendiri untuk sampai tahap ini? Menurut saya seperti HP, KTP bagi yang tertinggal kemarin sama ATM sama dompet asli. Baju-baju, tas. Ya bagi-bagi tas juga saya tinggal. Kalau jika dari pihak Mbak Nini sendiri ingin berdamai gimana? Saya sangat Gimana? Kita lihat nanti prosesnya seperti apa, karena kan saat ini kita sedang proses hukumnya sedang berjalan ya. Kami melakukan upaya hukum untuk kepentingan klien kami. Kita lihat aja nanti ke depan progresnya seperti apa. Tentu klien kami juga seperti yang disampaikan tadi, bukan orang yang neko-neko lah ya. Niatnya dari kampung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tapi di dalam perjalanan menemukan hal yang tidak baik, dan hal tidak baik ini tidak membuat dirinya menjadi tidak nyaman, dan tentu bisa dipahami kalau beliau saat ini belum berkenan untuk ketemu dengan Ibu E dengan alasan-alasan tertentu. Ya. Bang, tadi Abang melayangkan somasi terbuka Bang ya. Tapi kalau dari pihak yang Abang tujukan tidak ada itikat baik, apakah akan membuat laporan atau bagaimana Bang? Tentu kami ya sesuai dengan prosedur kami sebagai seorang penegak hukum ya, sebagai penegak hukum tentu kami akan menggunakan hak kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Karena di sini jelas ya, perampasan handphone, perampasan KTP, kemudian ada pakaian juga yang masih tertinggal, kemudian ada kata-kata kasar sehingga psikologi beliau terganggu. Jelas ini teman-teman juga sama-sama paham ini duduknya di mana, posisi perkara ini kita sama-sama tahu. Saya tidak mendahului, tapi faktanya yang terjadi adalah seperti itu. Kalau dari sendiri apa yang mau disampaikan ke Erin atau mungkin ke Mbak Hera? Ketutupan gitu. Ke Bu Erin mungkin? Bang, statement dari pengacara yang sebelah itu mengatakan kalau menahan identitas seseorang ketika bekerja itu hal yang biasa. Menanggapinya gimana Bang? Aduh, itu kan data pribadi ya. Menahan siapapun yang memberikan pekerjaan itu tidak punya hak untuk menahan identitas, baik berupa ijazah, KTP atau apapun itu. Hubungannya ini kan hubungan kerja. Kalau suka kerja dipekerjakan, kalau nggak suka tinggal diberhentikan dengan cara yang elegan. Tidak harus menahan identitas pribadi. Kebayang nggak kalau sampai terjadi sesuatu, seseorang tidak pegang identitas, apa yang terjadi? Ya, untung masih ada kopi-kopi. Ya, ATM walaupun tidak banyak isinya, tentu itu kan bermanfaat, bisa diambil. Tujuannya pergi dari kampung bekerja, sekali lagi adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dan sekali lagi, saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, bahwa menahan itu adalah hal biasa. Itu tidak ada aturan di dalam hubungan kerja dimanapun nggak ada aturannya yang menahan itu sebagai hal biasa. Itu tidak ada itu. Bang, tapi memang yang disampaikan itu adalah penahanan ya? Jadi kan Abang tadi kan membahas katanya perampasan gitu ya, perampasan KTP, HP gitu kan. Memang alasannya apa sih perampasan itu? Kalau untuk handphone berdasarkan keterangan tenor itu supaya tidak bisa komunikasi dengan keluarga, takut apa yang terjadi di dalam itu tembus keluar ya. Dengan handphone kan kita bisa komunikasi kemanapun kan, bisa kemanapun kita komunikasi, sehingga ada ketakutan. Seseorang yang ada takut tentu ada sesuatu yang disimpan. Maksudnya setelah peristiwa itu terjadi. Ya, dan perlu saya sampaikan bahwa KTP ini rupanya yang kerja di sana semuanya KTP-nya itu dirampas, ditahan, yaitu awalnya oleh security. Baru setelah ada peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh
asisten sebelumnya punya tenor pun ditahan dengan alasan ini untuk bahan laporan ke kantor polisi. Termasuk suaminya pun yang datang ke sana kemarin diancam-ancam, kamu akan dilaporkan ke polisi, tindakan kamu dan lain sebagainya. Nah inilah yang membuat klien saya menjadi tertekan karena Bang, walaupun dengan alasan ini, dengan alasan untuk sebagai jaminan seperti itu tidak dibenarkan, Bang. aturan di ketenagakerjaan tidak ada itu untuk sebagai jaminan dan sebagainya. Hubungan kerja adalah hubungan kerja itu. Bos itu punya lowongan pekerjaan yang mencari pekerjaan untuk pekerjaan. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok ya nggak usah. Cukup dengan kalau yang di formal tentu dengan perjanjian. Tapi kalau di rumah tangga nggak perlu itu. Yang jalan adalah hati. Kalau nggak percaya dengan seseorang, ngapain mesti rekrut orang? Seperti itu. Sejauh ini nggak ada dengan teror. Kalau teror sih sekarang ini ya tidak ada. Tapi kalau di pas masih di rumah itu bukan teror atau apa, hanya memang ada bahasa-bahasa yang tidak etis gitu loh. Kalau lagi marah itu bahasa-bahasa ada 1-2 keluar yang tidak pantas untuk disebutkan sebagai seorang majikan. Apa tuh, Pak? Ya? Seperti Mungkin contohnya aja, tenor. Contohnya biar Teteh sendiri yang ngomongnya, takut saya nanti salah. Jangan teh. Kalimat apa, Kalimat apa? yang sering dilontarkan bayarin kalau lagi di rumah? Ke kamera teh. Kesana ke kamera. Apa teh? Best case. Tolol dan bego. Itu sering. Jadi itu sering banget saat kalau lagi bayarin lagi marah. Ya, kalau lagi marah, kalau masih tahu kalau misalkan yang lain lagi dimarahin, yang lain juga pasti bakal kena dimarahin juga gitu. Tenur berapa lama di sana? Mau 2 bulan. Baru masuk 2 bulan. Kalau kekerasan fisik, Enggak, saya nggak pernah kena. Cuma verbal aja ya. Tapi haknya udah dapat semua, Bang. Tenur. Belum. Belum. kalau dari kata-kata bayarin kemarin, kan datang baik-baik, pulangnya harus baik-baik. Gimana kata? Kan saya udah sebelumnya udah bilang mau izin keluar, mau secara baik-baik. Cuma kan karena HP selalu ditahan, ingin menghubungi orang tua, keluarga, jadi saya nggak bisa karena kan dengar orang tua sakit juga, sampai minta darah langsung puskesmas, jadi saya nggak bisa tahan karena di sana ada teman. Itu gajinya berapa yang terakhir? 2.300.000. Dah? Oke? Nanti kesini lagi kapan? Insya Allah nanti disesuai dengan jadwal yang diberikan oleh penyidik di hari Selasa jam 13 sudah mulai memberikan keterangan. Oke. Siap. Makasih ya. Makasih ya, Bang. Ya, makasih. Sehat-sehat, Ya, Sehat-sehat, Tenur. Ya, makasih. Siapa ya?